Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 13 sampai 24. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku agar aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara
yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah seorang pendoa dan pekerja. Injil hari ini sangat membantu dan bermakna untuk memahami soal doa dan kerja. Ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, Marta sedang sibuk dengan kerja untuk melayani Yesus yang datang bertamu, sedangkan Marta sedang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia berbicara. Jadi, Maria adalah simbol atau figur seorang pendoa, sedangkan Marta adalah simbol seorang pekerja. Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku terkasih, Yesus mengundang kita untuk memiliki watak hati Maria, untuk memiliki pilihan Maria. Yesus tidak bermaksud bahwa pekerjaan itu tidak penting atau tidak berguna. Sama sekali tidak. Yesus menghargai itu. Itu penting. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah doa mendengarkan Tuhan. Yang dikatakan Yesus adalah pekerjaan kita tidak berguna, tidak berarti, tidak memiliki orientasi jika tidak didasarkan pada doa. Tindakan kita harus berakar pada doa. Doa bukan hanya sesuatu yang ditempelkan pada tindakan kita. Jadi doa adalah jiwa dari tindakan kita. Jika kita tidak memiliki jiwa, kita hanya sekedar tubuh atau robot. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki tubuh, kita hanyalah roh tak kelihatan. Sama seperti doa. Doa adalah hati dan jiwa dari tindakan kita yang mengobarkan tindakan kita, membuat tindakan kita bermakna dan terarah. Maka kita perlu membuat keseimbangan antara doa dan kerja kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.